Dan pada tahun 2012, ciri khas produk Eiger yang pertama adalah produk kita itu otentik. Maksud adalah komunitas di luar sana yang akhirnya kami ajak kenalan. Yang kedua, aset offline kita adalah teman-teman IS. Perkenalkan, nama saya Riyadi Suwarno, saya insas di PT Eiger Multi Produk Industri sebagai General Manager dari Divisi Marketing. Pada tahun 1989, Eiger berdiri. Pendiri perusahaan ini adalah Bapak Roni Lukito, di mana produksi itu dimulai dari rumah produksi, tepatnya di sebuah garasi di Jalan Kejaksaan Bandung, dari 2 mesin jahit, hingga akhirnya kita tahu sampai sekarang, dan kita memiliki brand site eigeradventure.com. Perjalanan juga cukup panjang dari 1989 hingga saat ini. Kita melewati krisis moneter, dan waktu itu Eiger pun dikenal sebagai brand yang hanya memproduksi tas saja. Tapi teman-teman di sini bisa melihat saat ini kita tersedia produk from head to toe, hingga akhirnya tahun 2005 kita memiliki manufacturing sendiri. Dan manufacturing itu bertahan hingga saat ini. Dan pada tahun 2012, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, flagship store pertama kita di Jalan Sumatera kita resmikan pada tanggal 12 Desember tahun 2012. Hingga saat ini ada 9 flagship yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2016, kita menetapkan tagline kita, Eiger Tropical Adventure. Jadi saat ini kita punya 3 kategori untuk aktivitasnya. Kita ada mountaineering, kita ada riding, dan kita ada lifestyle. Setiap tahunnya rata-rata kita memproduksi produk baru sekitar 500 artikel. Strategi kita saat ini pertama kita berfokus kepada produk. Nah, produk yang seperti apa? Yang pastinya produk yang bisa menjawab tantangan kita seperti ini. Dan produk itu pastinya akan berbasiskan dengan prinsip-prinsip sustainability. Dan strategi berikutnya adalah human experience, di mana kita ingin mengembangkan karyawan-karyawan kita itu sebagai karyawan yang unggul. Berikutnya, kita juga mengembangkan dari sisi retail dan dari sisi e-commerce, di mana 2 pilar tersebut yang kita percaya masih akan menjadi fondasi kita untuk tahap berikutnya. Last but not least, kita juga mengembangkan teknologi, di mana teknologi tersebut dapat memudahkan kita untuk mengembangkan usaha kita. Ciri khas produk Eiger yang pertama adalah produk kita itu otentik. Kita dikenal sebagai produk anak bangsa, dan kita juga punya ciri khas di mana produk kita itu dapat diterima oleh konsumen dan penggiat kegiatan alam. Yang kedua, ciri khas produk kita adalah tough, di mana kita sangat mengedepankan mengenai kualitas dan durability. Banyak sekali rekan-rekan Eigerian yang sudah menggunakan tas Eiger lebih dari 10, lebih dari 20 tahun, dan sampai saat ini tidak rusak-rusak. Itu menunjukkan kualitas dari durability produk kita. Ciri khas yang ketiga dari produk Eiger adalah modern, di mana kita selalu menjadi trendsetter di bidang outdoor industry. Established since 1989, has not stopped Eiger to continue to go forward and create innovations. As the result from the hard work, Eiger now become the center of trend in the outdoor industry in Indonesia. From quality improvements to human resource development, ensuring the existence of Eiger today. But Eiger will still have challenges in the way. The effects of the pandemic and the rapid development of times are felt by Eiger. But Eiger believes by keeping learning and keeping developing are the concrete ways to face those challenges. Yang pertama dari proses desain. Jadi pada saat kita mengembangkan satu produk atau artikel tertentu, produk tersebut didesain sesuai dengan kebutuhan. Setelah produk itu didesain dengan baik, produk itu lalu kita testing. Nah, testingnya ke medan tempur. Kita testing ke hutan, kita testing untuk riding,
dan kita testing untuk berbagai kebutuhan aktivitas di alam. Kita tidak mau mengecewakan konsumen, di mana kita dari hal pemilihan materialnya, kita selalu mengedepankan yang namanya kualitas dari bahan, dari jahitan, dari durability, dan lain sebagainya. Halo teman-teman, nama saya Nabila Putrina Wahyu, saya Public Relations of PT Egerindo Multiproduk Industri, perusahaan yang menaungi Eiger Adventure. Eiger ini born and raised with the community, artinya kita memang tumbuh besar, tumbuh bersama, bahkan lahir pun bersama komunitas. Jadi salah satu hal yang selalu kami pertahankan untuk bertahan sampai sekarang adalah hubungan kami dengan para komunitas. Yang kedua pasti kualitas produk ya, seperti yang teman-teman tahu, produk Eiger terkenalnya dengan sendalnya yang awet, tas juga sama, carrier terutama itu berpuluh-puluh tahun bisa dipakai. Jadi memang produk Eiger ini kita jaga benar-benar kualitasnya. Kemudian relatability, artinya hubungan dengan kebutuhan masyarakat sekarang, kebutuhan Eigerian saat ini seperti apa, dan yang pastinya positioning Eiger sebagai brand tropical adventure itu yang satu-satunya atau satu hal yang paling besar yang kami punya untuk mempertahankan eksistensi kami dari tahun 89 sampai sekarang. Di masa pandemi seperti ini, hal pertama yang selalu kita kuatkan adalah relatability. Balik lagi kesesuaian produk yang dikeluarkan, marketing materials yang dikeluarkan dengan konsumen saat ini. Yang kedua pastinya collaboration, di mana kami sekarang semakin terbuka, semakin membuka pintu untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Baik itu perorangan, experts, Eigerian, atau bahkan brand. Dan yang terakhir, poin terakhir nih, untuk tetap bertahan di tengah pandemi, yang pasti berbagi. Ya, melalui Eiger Share, kita memberikan bantuan bencana apapun itu, selama kami bisa bantu pasti akan kami bantu. Oke teman-teman, sekarang kita masuki dapur produksi. Yuk, ikut saya. Oke, inilah dapur produksi yang kita punya, PT Egerindo. Kita di sini mempunyai 1.100 karyawan, terdiri dari 14 line assembling dan 4 line modular. Untuk proses produksi seperti ini ya, ini adalah proses-proses yang tadi disebut dengan proses modular, di mana komponen-komponen yang untuk mensuplai ke bagian assembling kita kerjakan di bagian modular. Proses ini biasanya dilakukan yang dulunya itu dengan mesin manual, perbandingannya 4:1. Jadi lebih cepat prosesnya. Ini salah satu teknologi terbarukan, kita punya mesin yang 4 proses dilakukan satu kali. Biasanya proses produksi yang kita lakukan itu masing-masing mesin. Pertama jahit, kemudian proses batik dan masukkan untuk potong bahan. Di sini udah otomatis. 4 proses, satu kali proses. Jadinya seperti ini. Ini mesin terbarukan seperti ini. Ini satu keunggulan kita. Having qualified human resources and machinery is one of the advantages in Eiger, because its belief would influence production effectiveness. Eiger has a special team and a range of processes in the quality check of each product. Proses produksi yang udah jadi gini dilakukan oleh kita, jadi ada tim khusus untuk mengerjakan bagaimana kita minta kualitasnya bagus ya. Jadi ada proses itu, pertama kita lihat buktinya dulu, kemudian dibuka gininya kualitasnya, kita lihat ada benang terputus apa tidak dan sebagainya. Kualitasnya kita lihat dari sini, dari dalamnya kita lihat kualitasnya, juga look luarnya, berikut kekuatannya. Jadi semua diperiksa agar supaya standar yang kita butuhkan sesuai dengan keinginan buyer. Gitu. Untuk kontrol ini kita ada layer-layer. Masing-masing line kita punya namanya kepala line. Kepala line itu untuk memastikan apakah pasukannya itu tercukupi apa tidak. Jadi dia melihat pada saat
pasukannya kurang, dia akan memberikan info kepada pihak ke kantor produksi, menginfokan bahwa orang yang kurang, kita akan langsung ganti orang. Kedua, kita di atasnya ada namanya supervisor. Supervisor itu pegang line 1 sampai line 5, itu pegang satu supervisor. Line 6 sampai line 15 satu supervisor. Sehingga controlling untuk koordinasi itu ada. Di atas supervisor ada nama kepala bagian produksi. Nah, di atas itu ada nama dia saya. Jadi untuk mengontrol keseluruhan ini. Jadi setiap ada masalah di produksi sudah tertangani dari pihak. In the middle of the pandemic like this, Ager implements a very strict health protocol. In this regard, Ager established a special team to conduct periodic health checks and require the employees for vaccination. Pandemi ini kan berkaitan dengan COVID-19 ya. Kita di sini sangat ketat ya. Pertama, mengenai rekrutmen orang. Salah satu indikatornya adalah harus di swab dulu. Jadi siapapun yang mau jadi karyawan baru, kita akan ada swab. Yang swab itu langsung dokter dari kita. Ada poliklinik khusus untuk swab. Kalau swabnya sudah jalan, kita pastikan juga vaksinasi. Jadi orang yang sini juga vaksin. Itu mempersyaratkan supaya bisa masuk sini. Ya. Kemudian setiap proses masuk kerja dan sebagainya harus melalui prokes dulu. Kalau misalnya ada yang langsung lewat, SP langsung dan disuruh pulang. Karena kalau melanggar aturan prokes kita akan pulang. Karena kita menjaga supaya tidak ada kecolongan. Kalau kecolongan masalah nanti ke depannya. Ya. Saya akan cerita hubungan antara staff dan manajerial. Kita sambungkan dengan budaya dari Exonindo. Budaya Exonindo itu adalah kita menerapkan share. Share itu adalah satu singkatan di mana S-nya itu adalah servanthood, yaitu berarti kita harus melayani. Nah, karyawan antar bagian harus saling melengkapi, yaitu melayani. Dengan rendah hati kita bisa saling berkomunikasi. Kedua, yang kita katakan adalah harmoni. Hubungan antar departemen dengan departemen lain itu harus harmonis, tidak boleh ada gesekan. Karena ingat bahwa kita share ini adalah tujuannya adalah untuk tujuan bersama, yaitu tujuan kepentingan perusahaan. Berikutnya adalah A, yaitu agile. Agile dalam artian kita harus adaptif, solutif, dan inovatif. Jadi setiap ada perubahan kita mesti langsung sudah tahu cara-caranya, tapi jangan ada gesekan. Nah, terus berikutnya adalah R. R-nya adalah respect. Yaitu setiap ada perubahan kita mesti respect. Respect terhadap sesama dan respect juga terhadap lingkungan. Jadi misalnya contoh, habis meeting ya biasanya kita bubar, nah harus dirapikan semuanya. Tidak bisa bubar begitu saja. Nah, berikutnya adalah E. E-nya itu yang paling penting adalah empowerment. Empowerment itu adalah kita harus menemukan karyawan-karyawan yang akan kita kembangkan. Setelah menemukan berarti kita menumbuhkan. Setelah menumbuhkan, baru kita akan menciptakan generasi-generasi berikutnya. Nah, inilah kurang lebih hubungan antara manajerial dengan karyawan untuk tujuan ke depan. Harapan kita adalah karena kita sebagai manufaktur, kita harus mensupport distribusi. Dalam hal ini adalah kita yang akan support adalah customer satisfaction. Di mana isi customer satisfaction itu adalah kualitas. Kualitas itu adalah harga mati. Kita sudah tidak bisa main-main, mulai dari raw materialnya sampai ke kualitas barang jadinya. Kedua adalah delivery. Delivery-nya harus on time. Nah, yang ketiga adalah price. Price-nya harus bisa bersaing. Nah, setelah itu kita speednya mesti cepat. Kalau kita bisa menangani masalah customer satisfaction, Egerindo pasti akan lebih baik lagi.
Nama saya Oki Lutfi. Di sini saya sebagai product designer. Saya bekerja di Eiger dari tahun 2002 sampai saat ini sebagai product designer. Kalau proses desain itu pada umumnya berangkat dari riset dulu, dari riset market. Kita desainer tuh dapat brief dari hasil survei dari berbagai tim. Lalu nanti kita terjemahkan ke dalam bentuk produk secara umum seperti itu. Ini adalah produk ransel buat mendaki gunung, ukuran 45 liter, terdiri dari bahan-bahan recycle. Nah, bahan-bahan ini bahan daur ulang dari botol plastik. Jadi kira-kira dalam satu produk ini konsumsi botolnya itu 50 piece botol plastik kita recycle menjadi bahan dari keseluruhan tas ini gitu. Kita juga mencoba masuk menggantikan beberapa material yang konvensional yang misalnya ini salah satunya rangka. Kalau biasanya rangka-rangka konvensional itu memakai bahan logam. Nah, kita tahu kalau logam itu kan dari sisi emisinya ya, kalau kita produksi itu tinggi ya emisi CO2-nya gitu. Nah, kita coba cari cara supaya mencari material-material yang alami yang bisa menggantikan dari sisi material logam itu gitu. Lalu kita coba kembangkan frame dari bambu gitu. Dari bambu ini kita riset dari sisi kekuatan, dari sisi fungsi, durability-nya ternyata tidak jauh berbeda dengan frame yang konvensional gitu. Maka dari itu kita coba mulai pelan-pelan mengganti beberapa bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan lah. Dan mungkin itu akan jadi visi kami ke depannya gitu untuk di produk. Nah, ini keba ini inspirasinya dari produk lokal. Waktu kami ekspedisi ke Borneo, kami mendapatkan perangkat alat angkut masyarakat Dayak yang sangat fleksibel, bisa membawa apa aja dari kayu, hasil hutan, sama ke binatang buruan pun diangkut sama produk itu gitu. Kita coba kembangkan ke dalam produk yang lebih modern supaya bisa lebih diterima oleh market global juga gitu. Ini salah satunya juga pernah mendapat penghargaan di Green Award, Indonesia Good Design Award, kemudian China ASEAN Conceptual Award juga pernah dapat penghargaan juga. Saya yakin sih kedepannya perusahaan kita juga udah punya peta jalan yang bagus ya, yang terencana tentang isu sustainability ini gitu. Dari sisi visi misi perusahaan juga mengarah ke arah sustainability ini gitu. Dan kami dari para desainer akan coba mewadahi visi misi perusahaan itu ke dalam bentuk produk-produk yang bisa diterima oleh pasar gitu. Eiger Designer Team does in deep research to visualize the vision of Eiger's mission into product. Just like the EcoSavior products, it's a form of realization of Eiger's mission to product that is environmentally friendly while staying in good quality and durability. Other than innovation, maintaining relationship with the community and customers is what keeping Eiger become the one and only tropical adventure brand. Berbicara tentang aset offline-nya Eiger, yang pertama pasti adalah komunitas, ya. Komunitas yang kami maksud di sini bukan berarti komunitas yang memang kami handle atau misalnya official dari Eiger gitu, bukan sama sekali kayak gitu. Jadi komunitas yang kami maksud adalah komunitas di luar sana yang akhirnya kami ajak kenalan, kami jalin hubungannya dengan baik. Bahkan kalau menurut data tim kami sekarang sudah ada 1.200 lebih komunitas yang pernah kami engage sejak Eiger berdiri gitu. Yang kedua, aset offline kita adalah teman-teman IS, Eiger Adventure Service Team, di mana isinya ini para expert legend di kegiatan luar ruang, di kegiatan outdoor. Mereka inilah, beliau-beliau inilah yang akhirnya memberikan advice ke kita dalam pembuatan event kalau untuk marketing, pembuatan produk untuk teman-teman di produk juga gitu ya. Bahkan dalam berkegiatan pun mereka yang selalu mendampingi kita. Aset yang ketiga adalah kegiatan mountaineering atau ekspedisi. Eiger ini cukup rajin loh bikin ekspedisi ya dibandingkan brand-brand outdoor lainnya. Aset besar lainnya sebagai perusahaan retail pastinya adalah toko offline kami, di mana kami sudah tersedia di hampir 200 titik di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau belanja Eiger sebenarnya gampang sekali, hampir ada di mana-mana. Kemudian berbicara tentang aset online, pasti kami ada di hampir seluruh social media platform. Nggak lupa juga kami punya platform di podcast.
Kami juga punya marketplace e-commerce sendiri, egeradventure.com, yang pastinya berasosiasi dengan teman-teman marketplace di luar sana. Tantangan terbesar kita saat ini adalah pandemi, di mana pandemi mengajar kita untuk selalu kita berbuat lebih baik lagi dan tidak lupa untuk berbagi. Tantangan kedua adalah perkembangan zaman, dan kita harus menjadi yang terdepan untuk menjawab kebutuhan para konsumen. Lalu berikutnya adalah bagaimana menyadarkan generasi saat ini, di mana yang namanya berkegiatan luar ruang itu adalah suatu kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Dalam menyikapi pandemi ini, kita melakukan 4B. Yang pertama adalah belajar, di mana kita diingatkan kembali untuk kita selalu menjaga kesehatan kita, kesehatan karyawan kita, dan kesehatan konsumen kita. Dan yang kedua adalah berbenah. Kita berbenah secara sistem, berbenah secara sumber daya, dan kita juga melakukan terobosan-terobosan di mana saat ini rekan-rekan Egerian sudah bisa berbelanja melalui WA bisnis, home delivery, dan teman-teman yang berminat untuk menjadi entrepreneur itu juga punya program Egerpreneur. Dan yang ketiga adalah bebersih. Kita juga menseleksi kembali toko-toko kita yang kurang produktif, dan kita juga banyak membuka toko-toko yang baru. Dan yang keempat adalah berbagi, di mana kita besar dari komunitas dan kita ingin mempersembahkan yang terbaik untuk komunitas. Harapan kita semua bahwa Eger selalu menjadi yang terdepan. Eger itu adalah milik bangsa Indonesia, dan Eger dapat dikenal di dunia sebagai brand yang terdepan dalam hal tropical adventure.